Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabul segala hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya ingin kembali sedikit berbagi, mudah-mudahan ada kemanfaatan yang bisa kita ambil dari video ini dan dari materi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya ingin memberikan satu kisah yang dahsyat luar biasa, dan kisah ini kisah zaman dulu yang termaktub atau diceritakan dalam salah satu kitab, namanya kitab Tanqihul Qaul. Ya, saya ngaji kepada guru kami yaitu Al Habib Faisal bin Aqil Al Haddad. Di situ beliau menceritakan yang dinukil dari kitab Tanqihul Qaul, ada seorang bernama Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini hari-harinya kebiasaannya bahkan melekat pada dirinya hal-hal yang negatif. Minum-minuman keras ya, mabok-mabokan, judi, apalagi main perempuan. Ya, hal-hal kemaksiatan itu sudah hal biasa bagi dirinya. Dan kita sudah pasti menyangka bahwa orang-orang yang melakukan hal seperti itu tuh pasti ahli neraka. Tapi lihat, di akhir sesi Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Satu waktu ketika di satu malam, Bishr Al-Hafi ini seperti biasanya mabok-mabok, berjudi, main perempuan. Kemudian dia pulang ya, setelah puas dalam keadaan mabuk di tengah perjalanan ya, dalam keadaan mabuk dia biasa orang kalau sedang dalam keadaan mabuk jalannya sempoyongan ya, entar miring kanan, entar miring kiri. Nah, kemudian di tengah perjalanan sebelum sampai dia kepada rumahnya, Bishr Al-Hafi ini dalam keadaan mabuk melihat secarik kertas ya, namanya secarik ya, bahasanya bukan satu lembar tapi hanya potongan. Ternyata itu adalah sobekan atau robekan dari satu buah kertas, dan di sana tertulis tulisan Al-Quran. Maka kemudian refleks ya, dalam keadaan mabuk tersebut Bishr Al-Hafi ambil itu kertas lalu disimpannya, dikantongin lah kurang lebih, dan kemudian dia cari di kantong bajunya, kantong celananya, mencari apa, masih adakah uang yang dia miliki setelah poya-poya mabuk-mabukan tadi. Ternyata masih ada, dan uang tersebut cukup untuk membeli minyak wangi. Lalu dia pergi ke toko minyak wangi, dibeli minyak wangi. Untuk apa? Kertas itu dia olesi minyak wangi. Ternyata dia muliakan ini minyak wangi, sampai rumah dia taruh bukan di bawah, bukan di meja, tapi di atas lebih tinggi daripada dirinya. Ya, kurang lebih kalau bahasa saya lesuar atau lemari. Ya. Kemudian dia tertidur. Ternyata jamaah Bapak Ibu teman-teman semua, dari sinilah ya, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Allah muliakan dia ya, yang kemarin tukang mabuk-mabukan, yang kemarin main judi segala macam, akhirnya Allah kasih dia hidayah hanya karena sekedar memuliakan tulisan Al-Qur'an yang di sana ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nggak tanggung-tanggung, singkat ceritanya Bishr Al-Hafi sudah nggak lagi menjalankan kebiasaannya, sudah lagi nggak mabuk-mabukan dan sebagainya. Kemudian nggak tanggung-tanggung sampai salah satu imam besar, kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hambal, itu belajar kepada Bishr Al-Hafi.
secara keilmuan, secara kesolehan, kita sudah menyangka Imam Ahmad bin Hambal jauh lebih alim, jauh lebih soleh daripada beliau. Tapi luar biasanya beliau masih belajar kepada Bishr al-Hafi yang kemarin adalah mantan tukang mabuk-mabukan. Allah karim. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya, selagi ruh kita masih ada di badan ini, selagi kita masih bisa bernapas, malam hari ini kita tidur, besok kita bangun, berarti di situ ada Allah masih mau memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan masuk saya. Saya banyak dosa, melakukan ini itu. Bahkan saya pernah membunuh orang, Ustadz. Apakah Allah masih mau menerima taubat saya? Apakah saya bisa? Apakah akhir hidup saya bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan pertanyaan senada seperti itu dari orang-orang. Ustadz, saya pernah melakukan zina. Saya bilang, sudah, masa lalu ibu, bapak, abang, emas, apapun itu, cukup ceritakan ke saya, jangan ceritakan siapapun. Kalau memang bapak, ibu, teman-teman semua bertaubat pada Allah, sudah, jangan pernah bercerita kepada siapapun. Cerita terakhir kepada saya, terakhir, udah susah. Selanjutnya, tutup masa itu, tutup masa lalu Anda dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap hari dawamkan istighfar. Setiap hari dawamkan istighfar. Seperti yang dilakukan oleh Bishr al-Hafi, ya. Allah muliakan hanya karena sebab memuliakan nama Allah. Apalagi kita, ya. Apalagi kita mendawamkan istighfar. Apalagi kita melakukan sedekah. Apalagi kita bersolawat dan amal ibadah lainnya. Syaratnya istiqomah, terus lakukan, ya. Makanya beberapa kali di video yang sama, video yang berbeda, di majelis yang berbeda, saya selalu mengatakan, sekalipun kita melakukan dosa, kemudian taubat, dosa lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Terus saja seperti itu sampai kita merasa bosan untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga yang terus menerus kita lakukan adalah pertaubatan, dan pertaubatan. Maka ketika kita sudah nyaman dengan pertaubatan, terus beristighfar, terus membaca sholawat, terus baca Al-Quran, terus melakukan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, maka ya, permasalahan hidup kita dari hutang, dari jodoh, keturunan, rumah tangga, usaha, perusahaan, apalagi semua keinginan akan Allah tuntaskan. Ya, syaratnya, ya, kenapa kita nggak enak sholat, nggak enak baca Al-Quran, susah untuk mengeluarkan sedekah dan sebagainya. Ternyata saya mengaji pada guru saya, ya, kata beliau, sesungguhnya sholat itu nikmat, sedekah itu nikmat, istighfar, sholawat, semua amal ibadah itu nikmat. Kenapa tidak nikmat bagi kita? Sebab mata kita lebih sering melihat yang diharamkan, mulut kita lebih sering menggibah, ngomongin orang, ya. Hal-hal seperti itu yang bikin ibadah kita tidak nikmat. Maka melalui video ini saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua, yuk saat ini kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita melupakan permasalahan hidup yang mungkin saat ini sudah kepepet, dikejar deadline, bayar hutang, ya, ditagih, segala macam, tumpukan atau cicilan dan sebagainya. Bukan kita tidak mau membayar atau melunasinya. Tapi kalau kita sudah bekerja ternyata masih kurang, ya, yang ditambah itu bukan jam kerjanya, ya. Kita nih punya kerjaan, dapat gajinya kurang, ya. Nah, yang ditambah itu bukan jam kerjanya, bukan, ya. Tapi kedekatan kita pada Allah itu yang kudu ditambah. Melalui melalui sholat, melalui istighfar, melalui sedekah, ya, doain, paling gampang doain orang lain, paling gampang, ya. Atau kita susah untuk mendoakan orang lain, istighfar, sholawat, enggak susah,
Gampang, sangat mudah ya. Maka melalui video ini, yuk saat ini kita tanggalkan tuh, kita turunkan semua ego, kita turunkan semua permasalahan hidup ya. Kita ambil wudhu, rasakan kenikmatan setiap tetes wudhu itu ya. Rasakan setiap getaran dalam tubuh ini atas wudhu tersebut tuh. Ada orang yang wudhu saja belum sholat itu sudah merinding bahkan nangis. Dan insya Allah itu salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mendengar apa yang kita rasakan dalam hati kita. Ya, maka dari itu saya terus mengajak Bapak Ibu teman-teman semua ya, dawamkan, istiqomahkan istighfar, sholawat, sedekah, dawamkan. Itu hal wajib di akhir zaman ini bagi kita semua ya. Sholat kita mungkin jauh dari sempurna, sedekah kita jauh dari sempurna, bacaan kita jauh dari sempurna, tapi yakinlah dengan sholawat, ikhlas tidak ikhlas, pasti Allah balas, pasti Nabi Muhammad dengar. Terus paksa diri kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Terima kasih banyak sudah mampir di YouTube saya ini, sudah mampir di video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah Allah ijabah doa-doa kita. Ini langkah awal bahwa Allah ijabah doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Seperti biasa, yang punya testimoni silahkan ya, ceritakan kisah testimoni Bapak Ibu semua, hubungi saya di nomor ini ya. Insya Allah secuil kisah kita bisa menggugah banyak orang, bisa bermanfaat bagi orang lain ya, sehingga mereka-mereka yang saat ini masih bergubang dalam dosa mendengar kisah kita walaupun sedikit bisa bermanfaat, memberikan pencerahan bagi saudara-saudara kita yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, Allah bimbing terus kita dalam kehidupan ini, dan terlebih tidaklah Allah cabut nyawa kita kecuali dalam keadaan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Irwan, terima kasih banyak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.